Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Melpi Jennifer Anggara dengan NIM 2523130052, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Mamluk. Kira-kira gimana sih sejarahnya? Mau tahu? Tonton sampai habis ya. Hai. Pertama, kita masuk ke sejarah pada masa Mamluk. Dinasti Mamluk berkuasa sejak 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa dinasti Mamluk sudah berkuasa selama 267 Masehi. Dan tempat mereka berkuasa yaitu di Mesir, Suria, dan Hijaz setelah menggulingkan Ayyubiyah. Dan pada masa awal, ekonomi dinasti Mamluk maju melalui perdagangan internasional, pertanian Nil, dan pembangunan infrastruktur oleh Sultan Baybars dan Kolawun. Meski dinasti ini sempat melemah karena wabah Black Death dan konflik. Bagi yang masih bingung atau tidak tahu apa itu wabah Black Death, di sini kata Black Death artinya kematian hitam. Alasan kenapa disebut kematian hitam? Karena pada saat itu penyakit Black Death ini menjadi penyakit yang mematikan dan belum ada obat untuk menyembuhkannya, sehingga menyebabkan kematian massal dan perubahan sosial yang drastis. Sesudah masalah Black Death dan konflik, ekonomi dinasti Mamluk kembali bangkit lewat industri tekstil, perdagangan rempah, dan wakaf. Dan kota Kairo pun berkembang menjadi pusat perdagangan global dan menjadi salah satu kota terkaya di dunia Islam loh. Kita lanjut ke kondisi ekonomi pada masa Mamluk. Perekonomian Mamluk bertumbuh pada pertanian dengan sistem iktah. Sistem iktah di sini maksudnya tanah milik negara yang diberikan kepada militer sebagai imbalan layanan. Contohnya, di mana tanah milik negara dikelola pejabat militer, produksi gandum, kapas, dan gula menjadi komoditas utama. Didukung irigasi Nil yang maju, perdagangan internasional berkembang pesat melalui pelabuhan Alexandria, Damietta, dan Rosetta, menjadikan Mesir sebagai jalur utama perdagangan timur ke barat. Negara juga memperoleh pemasukan dari pajak tanah, bea impor dan ekspor barang utama termasuk rempah-rempah seperti lada dan kayu manis, sutra, dan permata yang menghasilkan surplus perdagangan. Monopoli negara atas gula dan garam menciptakan pendapatan yang besar. Meskipun begitu, dinasti Mamluk ini juga tidak pernah luput dari masalah korupsi yang sering terjadi pada saat itu. Lanjut, di sini ada konsep kepemilikan dan kekayaan. Tanah pada masa Mamluk dikelola dengan sistem iktah, sama seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tetap milik negara, tetapi dikelola pejabat militer. Kepemilikan pribadi diakui namun dibatasi syariat agar adil. Kekayaan dianggap memiliki fungsi sosial. Di dinasti ini, harta tidak hanya berperan sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana mendukung kesejahteraan umum. Melalui zakat dan wakaf, kekayaan berputar di masyarakat dan mendanai fasilitas publik seperti masjid, madrasah, dan rumah sakit. Prinsip ini memperlihatkan keseimbangan antara hak individu, hak negara, dan hak masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam pada masa Mamluk. Kita lanjut ke sistem perpajakan dan zakat. Yang pertama ada karas, pajak tanah untuk petani non-militer. Ternyata, pajak tanah adalah sumber pendapatan terbesar pada dinasti Mamluk yang dibebankan kepada petani non-militer. Dalam sistem iktah yang kita pelajari sebelumnya, negara memberikan hak mengelola tanah kepada pejabat militer Mamluk
sebagai imbalan jasa mereka. Pejabat ini kemudian memungut pajak tanah dari petani, namun kepemilikan tanah tetap pada negara. Pejabat hanya sebagai pengelola sementara. Sistem ini memungkinkan negara mempertahankan loyalitas pasukan sekaligus memperoleh pemasukan tetap dari sekitar pertanian, khususnya gandum, kapas, dan gula. Yang kedua, ada pajak perdagangan, bea impor ekspor, dan transit karapan. Selain pajak tanah, pemerintah memungut bea impor dan ekspor di pelabuhan seperti Alexandria, Damietta, dan Jeddah. Pajak ini dikenakan atas barang-barang mewah seperti rempah-rempah, sutra, dan tekstil Eropa. Pajak perdagangan ini menjadi sumber devisa penting karena perdagangan internasional pada masa Mamluk sangatlah ramai. Yang ketiga ada wakaf, pembiayaan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf memainkan peran penting dalam membiayai infrastruktur sosial. Banyak tokoh dan elit Mamluk mendirikan wakaf untuk membiayai madrasah, rumah sakit, dan tempat penampungan musafir yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Yang keempat ada mukus, pajak tambahan sering dikritik ulama. Mukus artinya pajak tidak resmi. Dalam beberapa periode, pemerintah Mamluk memperkenalkan pajak tambahan yang sering dianggap memberatkan pedagang, disebut mukus. Pajak ini secara syariat sering diperdebatkan karena mirip pungutan ilegal. Al-Makrizi dalam Iqtisad al-Ummah mengkritik keras pajak berlebihan yang menimbulkan inflasi dan kelangkaan barang. Yang kelima atau yang terakhir ada zakat. Di luar pajak, zakat tetap dipungut sebagai kewajiban agama untuk membersihkan harta. Zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, membiayai masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Lanjut, di sini ada tokoh pemikir ekonomi Islam. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Ulama Hanbali menulis Al-Hisbah fi Al-Islam, menekankan harga adil di pasar, larangan monopoli, serta membolehkan intervensi negara jika ada kecurangan. Yang kedua dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 1292 sampai 1350 Masehi. Murid Ibnu Taimiyah menekankan keadilan dalam transaksi, larangan riba, dan pentingnya moralitas dalam perdagangan. Yang ketiga Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Sejarawan dan pemikir sosial, penulis Muqaddimah membahas siklus dinasti, teori pertumbuhan ekonomi, dan pajak moderat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat ada Al-Makrizi 1364 sampai 1442 Masehi, sejarawan dan ekonom Mesir, mengkritik pajak berlebihan, yaitu mukus, inflasi, dan penurunan kualitas uang. Yang kelima ada Ibnu Al-Uqwa 1329 Masehi, penulis Ma'alim Al-Qurba, panduan lengkap untuk muktasib dalam mengawasi pasar dan timbangan. Yang terakhir ada Al-Ashraf Barzbai 1422 sampai 1438 Masehi, Sultan Mamluk, menerapkan monopoli rempah dan gula untuk meningkatkan pendapatan negara. Kita lanjut, di sini ada peran ulama dan negara dalam ekonomi. Yang pertama ada negara, atur distribusi tanah, ikta, pungut pajak, monopoli komoditas strategis, bangun infrastruktur seperti irigasi, pelabuhan, dan jalan. Yang kedua ada ulama, beri fatwa soal halal dan haram, pajak dan perdagangan, awasi agar sesuai syariat. Yang ketiga ada Hisbah dan Muktasib, lembaga pengawas pasar,
pertimbangan, harga, larangan, riba, dan penipuan. Yang keempat ada wakaf, dana sosial untuk madrasah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas umum. Yang terakhir ada sinergi dan ketegangan. Negara dan ulama saling mendukung, tapi kadang berselisih soal pajak tambahan yang dianggap tidak syar'i. Lanjut, kita sudah sampai ke kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Mamluk memadukan syariah dengan praktik ekonomi melalui pertanian, perdagangan, dan perpajakan. Prinsip utama adalah keadilan, larangan riba, serta distribusi harta lewat zakat dan wakaf. Ulama dan negara berperan penting dalam menjaga stabilitas, sementara tokoh-tokoh Mamluk memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Islam. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.